Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya pada saat ini. Di sini saya akan membahas tentang administrasi gereja baru dengan atau singkatan AGB. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai tentang manajemen, yaitu merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan materi atau non-profit, yang di dalamnya terdapat kegiatan manajemen administrasi. Manajemen dan administrasi yang terdapat dalam gereja meliputi sumber daya manusia, yaitu program pelayanan, program kerja, dan juga kondisi keuangan yang terus-menerus berubah. Karena itu sifatnya yang secara terus-menerus mengalami perubahan atau seperti perubahan data jemaat, data keuangan, dan pelayanan. Maka gereja memerlukan pengelolaan. Manajemen gereja adalah proses ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan setiap kegiatan gereja dalam arti luas, atau persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang didasarkan atas kebenaran firman atau Alkitab. Untuk mencapai tujuan gereja, yaitu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 dan juga Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Dalam menyikapi penggunaan ilmu manajemen bagi gereja, yaitu pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang manajemen dan juga pelayanan. Gerejawi adalah dua fungsi yang berbeda atau terpisah satu dengan lainnya. Gereja adalah organisasi yang tidak dapat dilayani dengan menggunakan teknik-teknik manajemen sekuler. Sedangkan yang kedua itu dia menjelaskan tentang manajemen adalah salah satu aspek pelayanan, dalam pengertian bahwa manajemen bersifat sekunder dibandingkan dengan bidang-bidang pelayanan yang lainnya seperti persekutuan, diakonia, pembinaan jemaat. Artinya manajemen adalah sekedar administrasi minimal untuk mendukung kelancaran pelayanan. Sedangkan yang ketiga itu dia membahas tentang manajemen adalah sarana pelayanan, sehingga fungsi dan tekniknya dapat dimanfaatkan demi efisiensi pelayanan, atau tidak ada perbedaan esensiasi antara fungsi dan teknik manajemen yang dipakai di dalam atau yang di luar gereja. Yang berbeda adalah pribadi yang melakukan dengan tujuannya, seperti kepemimpinan, yaitu pemimpin adalah orang yang mengambil inisiatif dan mempengaruhi, yang artinya adalah seorang pemimpin adalah pengambil inisiatif dan perencana, sekaligus diikuti karena dihargai. Bertolak dari pemahaman tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah cara mewujudkan rencana melalui keikutsertaan orang lain. Mempengaruhi orang lain merupakan kata kunci adalah dalam kepemimpinan. Contohnya, pemimpin dalam gereja adalah hamba-hamba yang diberikan otoritas untuk melayani dengan wibawa Kristus, yaitu dalam 2 Korintus 13 ayat 10 dan Kisah Rasul 1 ayat 8. Itu sebabnya para pemimpin dalam gereja disebut sebagai pelayan-pelayan, sebab tugas pokok mereka adalah memperlengkapi warga gereja untuk pekerjaan pelayanan dengan pembangunan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, para pemimpin harus menyadari bahwa mereka bukan penguasa dalam gereja, melainkan pelayan-pelayan yang lebih
berperan sebagai motivator, fasilitator, moderator, dan juga koordinator dalam pengelolaan organisasi gereja. Itu berarti bahwa tidak ada struktur kepemimpinan yang bersifat hierarkis, melainkan representatif. Dalam hal ini, pemimpin dipandang sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Yesus Kristus dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16 untuk melengkapi warga mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Karena para pemimpin adalah orang-orang terpanggil, maka di dalam gereja sebenarnya tidak ada istilah karier, karena para pelayan adalah orang-orang yang memenuhi panggilan. Mereka bukan orang-orang yang mengejar profesi, melainkan orang-orang yang melakukannya dalam pelayanan. Dalam pemahaman ini berlaku bukan hanya untuk pendeta, tetapi penatua dan juga shemasi, tetapi juga untuk mereka yang bekerja selaku pengurus apapun dalam bekerja di dalam gereja. Mereka memahami dirinya sebagai pelayan dalam keseluruhan pelayanan gereja. Pemimpin dalam gereja harus menerapkan otoritas dan kekuasaan dari Allah, bukan otoritas dari kekuasaan dari diri pelayanan. Kehadiran para pemimpin dalam gereja diyakini bahwa panggilan dari Tuhan menurut Efesus 4 ayat 11 sampai 16 tadi. Karena pemimpin adalah orang-orang yang terpanggil, maka mereka menjalankan kepemimpinan mereka sesuai dengan maksud dan tujuan panggilan mereka. Maka dari situ kita bisa dapat lihat bahwa dari hasil yang saya ambil itu adalah bahwa para pendeta dan para pemimpin gereja harus diajarkan tentang pentingnya pemanfaatan keterampilan administrasi dan juga manajemen, khususnya perencanaan dalam gereja. Maka juga harus diberikan alat-alat yang perlu untuk menggabungkan perencanaan ke dalam pelayanan gereja yang mereka layani. Hanyalah melalui doa dan penggunaan proses perencanaan gereja sesuai dengan organisasi dan juga secara efektif memenuhi amanat agung yang telah diberikan kepadanya. Kebanyakan gereja dan pelayanan yang telah terlibat dalam perencanaan lebih berfokus pada jangka pendek daripada jangka panjang. Walau hal ini sudah lebih baik ketimbang tidaknya sama sekali. Ini juga berarti bagi setiap rencana tahunan tersebut tidak berhubungan dengan segala sesuatu yang sifatnya jangka panjang dan biasanya gagal menggerakkan organisasi ke arah yang diinginkan pada masa depan. Mungkin ini saja pembahasan saya tentang manajemen. Dari beberapa penjelasan yang saya bawa tentang manajemen ini sungguh sangat penting bagi kita untuk dipelajari. Mungkin ini saja. Sekian dan terima kasih. Salam.